Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajauli Nusantara akan meneruskan terkait konklusi seorang Satrio Piningit. Dalam video yang pertama dan yang kedua sudah kami tegaskan bahwasanya seorang SP itu pasti laki-laki. Kemudian yang kedua, peluang terbesarnya atau kemungkinan terbesar itu dia dari Jawa. Jawanya Jawa Tengah, seputar Solo. Bisa jadi Solo Raya atau bisa jadi Ngawi, Sragen atau Boyolali seputar Solo. Karena trah yang terkuat ada di sana. Kemudian selanjutnya, seorang SP ini karena memang dia akan memimpin jagat raya, tidak hanya manusia tapi juga makhluk yang lain, maka dia haruslah orang yang dekat dengan Allah. Jadi seorang SP yang paling memungkinkan dia jabatannya atau status seorang SP itu adalah wali Allah. Hanya itu yang mungkin. Jika statusnya bukan wali Allah, kecil peluang untuk bisa menata jagat raya. Karena hanya orang yang dekat dengan Allah yang bisa mengendalikan semuanya. Jika SP atau yang mengklaim SP masih bekerja sama atau bermitra dengan jin, bermitra dengan siluman, atau dengan setan, dengan iblis, maka kecil peluangnya untuk menjadi pemimpin. Karena manusia dengan jin itu pasti manusia kalah. Manusia dengan setan pasti manusia kalah. Manusia dengan iblis, lawan iblis pasti kalah. Karena unsur dominan manusia adalah tanah. Unsur dominan mereka adalah api. Tetapi bisa juga unsur itu dikalahkan ketika manusia itu menguatkan ruhnya. Jadi seorang SP adalah orang yang memang memiliki kekuatan ruh yang tinggi. Maka statusnya itu adalah wali Allah. Jika memang dia adalah wali Allah, maka hal yang paling memungkinkan atau hal yang yang bisa kita jika memang dia sudah status sebagai wali Allah, maka peluang dia sudah bertemu atau sudah liko dengan Allah. Jadi seorang SP haruslah orang yang sudah bertemu dengan Allah, bukan merasa dekat. Sekali lagi, seorang SP bukanlah orang yang merasa dekat dengan Allah, tetapi orang yang sudah bertemu head to head dengan Allah. Kalau head to head kan bahasa dunia ya, bahasa bumi. Karena pada prinsipnya Satrio Piningit itu nama bumi, di langit tidak ada. Jadi seorang SP haruslah orang yang sudah bertemu langsung dengan Allah. Apakah itu mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maujud. Zat yang maujud itu mungkin untuk dilihat. Tidak perlu menunggu mati, orang-orang kebatinan atau orang-orang spiritual yang ruhnya sudah menembus langit, ada peluang untuk liko atau untuk bertemu. Ayat tentang pertemuan liko itu di ayat terakhir surat Al-Kahfi. Jadi kalau Anda, saudara Anda, guru Anda, atau teman, atau siapapun yang yang mengklaim sebagai SP, tanya saja sudah liko belum, sudah bertemu belum dengan Gustinya, dengan Gusti Allah sudah bertemu belum.
pertemuannya di mana? Pertemuannya pasti di langit, karena tidak memungkinkan pertemuan di bumi. Pertemuan yang sempurna hanya bisa terjadi di langit. Karena pernah dicoba, atau Allah pernah membuktikan pertemuan zat di bumi, dan itu bumi tidak kuat menanggung atau menahan beban energinya. Itu terjadi pada saat Nabi Musa meminta melihat Allah di Bukit Sinai itu. Itu kan baru suara saja ledakannya sudah membuat Nabi Musa pingsan. Jadi pertemuan yang sempurna itu hanya bisa terjadi di langit. Langit keberapa? Tergantung. Kalau dia adalah orang yang sangat soleh atau yang sempurna sesuai dengan yang Allah kehendaki, maka dia akan dijamu di ars. Jadi ars itu adalah tempat Allah memuliakan hambanya dan tempat Allah memperlihatkan keagungan ciptaannya. Masalah Allah apakah dia berada di situ atau tidak berada di situ, itu urusan Allah. Yang jelas Allah sangat bangga ketika memperlihatkan keagungannya berupa ars kepada makhluknya, dan Allah menjamu makhluknya yang sangat dia cintai di ars. Tempat terbaik untuk menjamu manusia atau makhluknya di ars. Jadi seorang SP harus sudah sampai ke sana. Kenapa? Karena jika belum sampai ke sana, peluang untuk bisa mengendalikan jagat raya sangat kecil. Kalau seorang SP hanya mengandalkan keris, hanya mengandalkan komitmen dengan leluhur, hanya mengandalkan komitmen dengan raja-raja jin, tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Jadi kalau ada yang mengklaim SP tapi masih berkolaborasi dengan jin, dengan setan, dengan iblis, kecil peluangnya, karena manusia pada prinsipnya secara fisik tidak bisa mengendalikan jin, setan, dan iblis karena unsurnya berbeda, kalah secara unsur. Jadi peluang untuk bisa menaklukkan makhluk-makhluk yang lain itu hanya bisa terjadi jika dia sudah tembus ke ars. Nah, kemudian ketika seorang SP sudah menembus ars, dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan di Satria Peningit menembus ars. Nanti SP akan didampingi langsung oleh gustinya, tidak lagi didampingi leluhur. Jadi dalam rumus tim Raja Wali tidak ada istilah SP didampingi oleh leluhur. Tidak ada. Karena apa? Leluhur tidak mempunyai kapasitas apapun untuk mencampuri rencana Allah terkait dengan penegakan agama tauhid. Tidak ada yang mampu. Tidak ada satupun leluhur yang mempunyai kapasitas atau kapabilitas untuk mengangkat seorang SP, untuk mencampuri urusan ini, tidak ada. Bahkan sekali Prabu Brawijaya V, Prabu Siliwangi, sekali Gajah Mada, Kanjeng Sunan Kalijaga, sekali Kebo Kenongo, Joko Tingkir, semua digendong naik ke langit oleh SP. Kalau tidak digendong, tidak kuat. Jadi seorang SP bukanlah orang yang bersender kepada leluhur. Dia dibimbing leluhur, iya. Yang membimbing jelas Kanjeng Sunan Kalijaga, tapi dia tidak bersandar pada leluhurnya. Maksudnya tidak berpatokan, tidak berpegang pada leluhurnya. Tidak dibackingi lah, bahasa lainnya begitu. Tidak dibackingi leluhurnya. Karena apa? Tidak kuat. Jadi seorang SP itu haruslah orang yang dalam setiap momentumnya itu di backup atau selalu didampingi oleh Allah, yang mendampingi langsung. Bukan lagi Mbah Anu, bukan lagi Raja Anu, bukan lagi Jin Anu. Tidak ada kapasitas SPU didampingi seperti itu. Jadi manunggalnya SP dengan Allah adalah kebersamaan dalam setiap momen antara kholik dan makhluk. Jadi kalau Anda sudah mengklaim SP, kalau Anda mengklaim, saudara Anda, guru Anda mengklaim SP,
Tanyakan saja apakah dia sudah bertemu dengan Allah apa belum. Jangan merasa loh ya, beda. Ini pertemuan murni antara Khalik dengan makhluk yang pertemuannya pertemuan sempurna, bukan rasa, tapi zat Allah bertemu dengan zat makhluk. Karena apa? Karena ruh kita ini adalah bagian dari ruh Allah. Pertemuan itu sangat mungkin terjadi, tetapi tidak di bumi. Itu pertemuannya harus di langit. Jadi seorang SP itu kelasnya sudah kelas ars, bukan kelas bumi lah. Dia makhluk bumi, diangkat ke atas, turun lagi. Jadi kelasnya sudah kelas langit. Itu. Seorang SP adalah laki-laki dari tanah Jawa, Jawa Tengah, seputar Solo. Seorang waliullah dan dia sudah tembus ke as, sudah bertemu dengan gustinya, sudah bertemu dengan kholiknya. Sehingga setiap langkah, setiap perilaku adalah af'al dari Allah. Dia sudah melepaskan diri dari egonya sendiri dan sudah menyerahkan semua langkah atau semua kehendaknya kepada kehendak Allah. Itulah seorang SP. Demikian konklusi yang ketiga. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.